Ya nggak salah mereka, wong memang tujuannya tidak untuk membahas Al-Quran kok. Tujuannya untuk melihat sisi kelemahan itu. Oke. Baik. Jadi manusia ini al-hubud tadi itu. Ini menjelaskan hubud. Walladzina yaqulun, ada sekelompok orang yang berkata, bi annahu la budda min wujudi basyarin. Kata mereka ini harus ada karena dianggap manusia jatuh itu, manusia Adam jatuh dari surga ke bumi itu karena kesalahan, sehingga anak-anak Adam itu menanggung dosanya bapaknya, disebut dosa warisan. Kalau begitu harus ada manusia nusammihi mukhallisan, juru selamat. Jadi harus ada juru selamat, yufdi alam bisulbihi au bighairi dzalik minal khati'ah. Yang juru selamat tadi itu entah apa dipalang, entah dengan cara apalah. Maksudnya adalah minal khati'ah, menyelamatkan alam ini dari kesalahan. Allati irtagabaha Adam, yang telah dilakukan oleh Adam. Makanya anak turun Adam menjadi mewarisi kesalahannya. Naqulu lahu, kata Imam Syarawi, anna lam tafhamanillahi syai'an. Oh, kalau gitu kamu enggak paham sama sekali dengan apa yang disebut Allah ini. Li'anna al-qissah hiya huna khata'. Kisah ini salah. Qad hadatha wa suwiba. Kisah ini salah, terjadi dan kemudian dibenarkan. Nah, keliru, salah, keliru, ya. Wa farqun bainal khata' wal khati'ah. Di situ ada perbedaan. Hunaka farqun. Ada perbedaan antara al khata' wal khati'ah. Kalau khata' itu salah, fal khata' yusawwab. Kalau salah bisa dibenarkan. Walakin al khati'ah, ketika orang melakukan kesalahan, al khati'ah itu kesalahan. Yu'aqabu 'alaiha. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia akan disiksa. Akan dihukum maksudnya. Kalau orang itu kesalahan, makanya kesalahan namanya khati'ah. Kalau khata' dia salah. Lah Adam itu melakukan khata' bukan khati'ah, gitu maksudnya gitu. Wa Adam akhta'a wa sawwaballahu lahu. Adam salah, marengono dibenarno kalau pangeran. Dibenarkan oleh Allah. Cara bahwa talaqa min rabbih, kemudian mendapatkan Adam min rabbih dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih, kemudian Allah menerima taubatnya. Idan la tujadu khati'atun. Kalau begitu tidak ditemukan khati'ah ba'du. Ba'da an 'allamah. Maksudnya karena itu tidak ditemukan lagi khati'ah, kesalahan. Ba'da an 'allamahullah at-taubah. Setelah Allah mengajarinya taubat. Akhirnya apa? Wa taba ilallah. Kemudian Adam taubat kepada Allah. Tsumma madza fa'ala Adam? Kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Adam? Hatta naqul nukhallisul alam. Setelah itu apa yang dilakukan Adam? Apa sehingga ketika kita mengatakan, oh kami harus menyelamatkan manusia ini dari kesalahannya Adam. Kenapa? Karena Adam telah melakukan kesalahan, khati'ah maksudnya. Kenapa? Innahu akala minas syajarah. Dia karena makan buah dari pohon itu. Pertanyaannya, wa hal khatayal alam kulliha aklun? Apakah kesalahan manusia di alam ini hanya dari makan? Ya tentu saja tidak. Ya, ada orang salah karena al-qatlu, wasfus dima, membunuh, zina, ghasab, namimah, ghibah, ada sekian banyak kesalahan. Kalau seandainya memang iya, law anna kalamu sahih, kalau seandainya pendapat itu benar, ada juru selamat yang menyelamatkan manusia, maka la budda alla tujad khati'atun al-ardi. Pasti tidak akan ditemukan kesalahan di muka bumi. Madama qad wujidal mukhillis alladhi fada al-alam minal khati'ah. Selama ada juru selamat yang kemudian dia menebus alam ini dari khati'ah. Nyatanya apa? Walakin al-khati'ata baqiyatun. Nyatanya kesalahan tetap ada. Manil ladzi qala anna al-khati'atu urath? Siapa yang kemudian mengatakan bahwa kesalahan yang ada ini sekarang adalah diwarisi, warisan dari Adam? Tidak.
hatta yata'alam kulla khati'at Adam, sehingga dia katakan bahwa semua orang yang manusia yang salah itu dikatakan mewarisi kesalahannya Adam. Ini kan logika yang aneh kan namanya ini. Ini namanya logika yang aneh. Wa qala haqqu subhanahu wa ta'ala wa qul nahbidu ba'dukum li ba'din adu. Al-adawatu huna baina syaitan wal insan. Permusuhan di sini maksudnya syaitan dengan insan. Termasuk wal adawatu aidan baina syayatinil insi wal mu'minin, yaitu permusuhan antara syaitan dari kelompok manusia dan orang mukmin. Nah, dari sini saja sudah bisa kita katakan bahwa syaitan itu bisa oknum, bisa kekuatan jahat. Tapi sifat yang melekat pada jin, sifat jahat yang ada di manusia. Syayatinil insi wal jinni. Ada setan dari kelompok jin, ada setan dari kelompok manusia, dan semuanya adalah musuh dari orang beriman. Nah, hadhil adawatu allati tuaddi bina ila nasyatin wa tanabbuhin. Karena itu permusuhan ini harusnya mendatangkan kita kepada nasyat. Nasyat itu bertindak untuk melawan, sekaligus menjadi satu peringatan. Misalnya, wal mustasyriqun yu'adun al-Islam. Para orientalis memusuh Islam. Udah biasa, ada musuh itu, ada kebenaran. Jadi kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Tuh. Tidak ada gelas di sana. Hah? Misalnya orientalis, para orientalis itu memusuh Islam. Jadi kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Itu dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena di dunia ini pasti akan ada selalu dua golongan, fariqun minal haqqi wa fariqun minal batil. Itu selalu. Kenapa ayat Al-Furqan? Supaya kalian itu siap suatu saat nanti menyuarakan kebenaran. Ya, kalau seandainya kamu nanti di mana saja menyuarakan kebenaran, selalu di sebelah sana ada yang menyuarakan untuk melawan Anda. Oh gitu ya. Jadi harus siap. Memang permusuhan ini harus melahirkan satu kesiapan dan kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, walakin mu'adatuhum hadihi. Tapi justru permusuhan yang dimunculkan oleh kaum orientalis itu tu'tina nasyatan likai nabahats wa nattali' hatta narudda 'alaihim. Justru permusuhan yang ditunjukkan oleh para orientalis inilah kemudian menjadikan orang-orang muslim kemudian bertindak kan. Yang di pendidikan Islam di barat itu selalu diarahkan kepada mengarah kepada intinya, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan sekedar tafsirnya, tapi Al-Quran dipermasalahkan. Makanya biasanya kalau alumni barat itu agak miring-miring begitu. Kenapa? Karena memang gurunya begitu, dosennya begitu, yang dibahas begitu. Dia tidak pernah membahas tafsir dari A sampai Z. Kalau toh seandainya ada ayat yang harus dibahas, ayat itu yang layak didebatkan. Keadilan gender, keadilan waris. Ya, jadi itu hal-hal yang seperti begitu. Makanya memang ya nggak salah mereka, memang tujuannya tidak untuk membahas Al-Quran kok. Tujuannya untuk melihat sisi kelemahan itu. Tapi justru di sini hikmahnya gitu. Hikmahnya harusnya umat Islam kemudian jangan kemudian nggak setuju tapi mau ngomong-ngomong tok. Jadi yang namanya ilmiah itu harus dihadapi dengan ilmiah. Sebuah kesalahan ilmiah harus dihadapi tu'tina nasyatan. Harusnya memberikan satu semangat likai nabahasa wa nattali'a, agar kita membahas, mutola'ah, hatta nurudda 'alaihim, sehingga bisa menjawab. Seperti Imam Azami misalnya, dia ada buku yang itu luar biasa. Nah, semangat meneliti itu memang sudah mulai berkurang. Sekarang ini makalah aja palingnya Mbah Google itu gak suwe, ketik copy paste. Ketika di copy paste, ketika mempresentasikan keliru. Jadi karena memang gak dibaca. Jadi ini aduh,
musuhnya lebih hebat, kitanya lemah. Wa junudus syaitan minal insi. Pasukan kelompok setan, musuh-musuh setan yang dari jenis manusia, yu'adunal mu'minin, dia akan melawan orang mukmin. Tapi wa adawatuhum hadhihi tu'dina mana'at alla nukhti'a wa la naghfal. Tapi justru permusuhan itu akan melahirkan satu tindakan agar kita tidak melakukan satu kesalahan dan tidak sampai lalai. Prinsipnya fa anta mada malaka adu. Selagi kamu ada musuh, pasti kamu akan berusaha fahawal an tatawaffaqa alaihi bikullis subul. Pokoknya kalau kamu kok punya saingan, nah gitu, punya musuh yang melawan kamu, pasti kamu akan berusaha untuk mengalahkan. Itu logikanya. Jadi makanya kenapa Sayyidina Ali mengingatkan Al-Quran itu nggak bisa bicara. Al-Quran memang sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber kebaikan. Al-Quran memang firman Allah, tapi Al-Quran tidak bisa bicara. Al-Quran memang kitab hidayah, tapi Al-Quran tidak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah rijalul Quran. Ya, tokoh-tokohnya yang bisa menyuarakan isi dari Al-Quran itu. Ya, saya tidak termasuk tokoh itu. Saya kan hanya membaca kitabnya itu. Ya, udah lumayan bisa baca kitabnya gitu loh. Dari kitab ini kemudian Anda suarakan supaya jelas. Orang itu menjadi marem kalau dibacakan dalilnya itu. Wal'alla al-hadarah al-insaniyah la tartaqi bi sur'ati qadri irtiqaiha waqt al-hurub. Budaya peradaban manusia memang tidak bisa tumbuh secepat itu pada saat peperangan. Tapi fa fiha yuhawil kullu khasmin aidan ala khasmi. Dalam sebuah peperangan mungkin tapi gara-gara perang akhirnya apa? Sini bikin ini melawan ini, sini bikin ini melawan ini, terus begitu. Itulah yang kemudian logika permusuhan itu diharapkan bahwa permusuhan dari setan itu justru akan bisa melahirkan kesiapan kita.